Selamat sore, perkenalkan saya Mariana Helena Simbulun dengan NIM A1A3230113. Di sini saya akan memaparkan hasil dari kedua analisis jurnal saya, yaitu tentang analisis hukum dan sosial atas hak asuh anak dan peran pengadilan agama dalam kasus perceraian di Indonesia. Perceraian merupakan fenomena sosial dan hukum yang terus meningkat di Indonesia. Dua jurnal penting yang menjadi bahan analisis saya yaitu jurnal pertama tentang analisis perlindungan hukum atas hak asuh anak dalam perceraian menurut hukum perdata oleh Shirley, Melvia Joenghans dan kawan-kawan pada tahun 2024. Yang kedua, solusi pengadilan agama dalam mengatasi problematika perceraian yang terjadi di masyarakat oleh Syukron Mahbub dan Suhaimi pada tahun 2020. Kedua jurnal ini membahas permasalahan yang sama, tetapi sudut pandang berbeda. Jurnal pertama fokus pada perlindungan hukum anak menurut hukum perdata, sedangkan jurnal kedua itu menyoroti peran pengadilan agama dalam menyelesaikan perkara perceraian berdasarkan hukum Islam. Berikutnya, isi jurnal pertama dari Shirley Melvia Joenghans dan kawan-kawan. Jurnal ini meneliti bagaimana hukum perdata Indonesia mengatur perlindungan terhadap anak dalam kasus perceraian. Penulis menggunakan metode yuridis normatif dan kualitatif dengan menelaah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan serta Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi melalui keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Penelitian ini menekankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak yang harus menjadi dasar setiap keputusan pengadilan. Hakim diwajibkan mempertimbangkan kesejahteraan fisik, emosional, dan pendidikan anak, serta menjaga hubungan anak dengan kedua orang tua. Orang tua tetap berkewajiban mencari nafkah, pendidikan, dan perlindungan walaupun telah bercerai. Jadi ini biarpun kedua orang tua telah bercerai, tetapi orang tua tidak boleh meninggalkan kewajibannya sebagai orang tua yang baik untuk kepada anak supaya anak tidak terlantar begitu saja. Negara melalui pengadilan juga memiliki peran aktif mengawasi pelaksanaan hak-hak agar tidak terjadi pelanggaran terhadap anak. Yang berikutnya, hasil dan temuan jurnal pertama. Dalam jurnal pertama ini dijelaskan bahwa Indonesia telah menunjukkan komitmen kuat terhadap perlindungan hak anak melalui ratifikasi Konvensi Hak Anak. Pengadilan harus menjamin agar setiap keputusan yang diambil tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga berpihak kepada kesejahteraan si anak. Adapun pasal-pasal dalam KUHP Perdata dan Undang-Undang Perkawinan menegaskan bahwa satu, pengadilan memiliki kewenangan untuk mengubah keputusan hak asuh jika ditemukan pelanggaran. Kedua, orang tua memiliki tanggung jawab moral dan hukum terhadap hak anak setelah perceraian. Dengan demikian, hukum perdata berperan penting dalam menjaga stabilitas perkembangan anak pasca perceraian. Yang ketiga, anak mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan eksploitasi. Isi jurnal kedua yaitu dari Syukron Mahbub dan Suhaimi. Jurnal kedua ini membahas meningkatnya angka perceraian di Indonesia dan bagaimana pengadilan agama memberikan solusi hukum yang berkeadilan. Penulis menyajikan data bahwa setiap tahun terjadi puluhan ribu kasus perceraian, terutama karena faktor ekonomi, biologis, kekerasan dalam rumah tangga, dan perselingkuhan. Menurut penulis, pengadilan agama memiliki tanggung jawab besar, tidak hanya dalam memutus perkara, tapi juga dalam menjaga keutuhan rumah tangga. Melalui proses mediasi sebelum sidang, hakim berusaha mendamaikan kedua pihak agar perceraian dapat dihindari. Namun jika perceraian tetap terjadi, pengadilan memastikan hak-hak perempuan dan anak tetap terpenuhi secara nafkah, muthah, harta bersama, gonogini, dan hak asuh. Berikutnya, upaya pengadilan agama dalam menyelesaikan perceraian. Jurnal ini
menjelaskan bahwa peran pengadilan agama terus berkembang sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama yang kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006. Selain itu, kompilasi hukum Islam atau KHI menjadi dasar hukum penting dalam penyelesaian perkara perkawinan, perceraian, dan warisan. Adapun pengadilan agama juga mengatur hak-hak pasca perceraian seperti nafkah selama masa iddah bagi mantan istri. Yang kedua, pembagian harta bersama secara adil. Yang ketiga, penentuan hak asuh anak dengan mempertimbangkan kasih sayang dan kepentingan terbaik anak. Penulis menilai bahwa masih dibutuhkan regulasi tambahan seperti RUU Hukum Terapan Peradilan Agama agar pengadilan memiliki dasar hukum yang lebih rinci dan berkeadilan gender. Berikutnya perbandingan dari kedua jurnal tersebut. Shirley Melvia Joeng Hans dan kawan-kawan pada tahun 2024 berjudul Analisis Perlindungan Hukum atas Hak Asuh Anak dalam Perceraian menurut Hukum Perdata, menyoroti bagaimana hukum perdata melindungi hak anak setelah perceraian. Fokusnya ini pada prinsip kepentingan terbaik anak, yaitu agar setiap keputusan pengadilan dapat mempertimbangkan kesejahteraan fisik, emosional, dan pendidikan anak. Kajian ini menekankan peran negara dalam menjamin perlindungan hukum dan hak asasi anak. Sementara itu, jurnal dari Syukron, Mahbub, dan Suhaimi pada tahun 2022 tadi berjudul Solusi Pengadilan Agama dalam mengatasi problematika perceraian yang terjadi di masyarakat. Jurnal ini membahas peran pengadilan agama dalam menyelesaikan konflik rumah tangga berdasarkan hukum Islam. Fokusnya lebih luas, mencakup nafkah, harta bersama, hak hana pengasuh anak, dan mediasi agar perceraian tidak menimbulkan dampak sosial negatif. Secara umum, kedua jurnal ini sama-sama menekankan perlindungan terhadap pihak rentan pasca perceraian. Perbedaannya, jurnal pertama berpijak pada hukum perdata dan prinsip HAM, sedangkan jurnal kedua pada nilai-nilai syariah dan keadilan sosial. Keduanya melengkapi satu sama lain dalam menciptakan sistem hukum keluarga yang adil dan manusiawi di Indonesia. Sintesis dan analisis. Kedua jurnal menegaskan bahwa perceraian adalah masalah sosial yang membutuhkan penyelesaian hukum yang berkeadilan dan berorientasi kemanusiaan. Anak dan perempuan harus menjadi subjek utama perlindungan negara. Shirley Melvia, Joeng Hans dan kawan-kawan menekankan bahwa setiap keputusan hukum harus berpihak pada kesejahteraan anak, sedangkan jurnal Syukron, Mahbub, dan Suhaimi menyoroti perluasan sistem hukum Islam yang adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat modern. Sinergi antara hukum perdata dan hukum Islam menjadi sangat penting agar keadilan substantif dapat terwujud dalam konteks perceraian Indonesia. Baik, adapun kesimpulannya yaitu dari kedua jurnal dapat disimpulkan bahwa sistem hukum Indonesia bergerak menuju paradigma perlindungan yang berkeadilan bagi anak dan perempuan. Tantangan utama terletak pada lemahnya implementasi hukum, rendahnya kesadaran masyarakat, serta kurangnya koordinasi antara lembaga peradilan. Hukum perdata menekankan kepentingan anak, sedangkan hukum Islam menegaskan keadilan dan tanggung jawab moral pasca perceraian. Keduanya memiliki peran penting dalam menciptakan sistem hukum keluarga yang manusiawi dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Baik, hanya itu saja dari hasil analisis saya. Jika ada kekurangan kata, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.